Sobat Diklat, selamat datang di podcast Pusat Diklat SDM Kementerian Kehutanan, ruang berbagi informasi dan inspirasi seputar pengembangan sumber daya manusia bidang kehutanan. Pada episode kali ini akan ditemani oleh saya Tanti, kita akan membahas terkait topik yang sangat penting, namun sering luput dari perhatian Sobat Diklat semuanya, yaitu terkait pengelolaan barang milik negara dan layanan kerumah tanggaan di lingkungan Pusat Diklat SDM Kementerian Kehutanan. Karena di balik operasional dan juga penyelenggaraan diklat, tentu ada sistem pengelolaan aset dan juga lingkungan kerja yang tertata dengan baik. Untuk itu, hari ini sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, yang akan berbagi insight dan pengalaman, yang sebelumnya akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Saat ini sudah hadir bersama Bapak Hairul. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak, izin? Nama saya Hairul Mutakin. Kebetulan saat ini saya diberi amanah oleh Kepala Pusat Diklat Kehutanan sebagai kota tim barang milik negara dan kerumah tanggaan. Bapak izin, terkait BMN dan juga kerumah tanggaan, itu boleh dijelaskan sedikit, Pak, yang dikerjakan atau tugas dan fungsinya seperti apa? Ya, baik. Tim BMN merupakan kepanjangan tangan dari Kepala Pusat Diklat Kehutanan sebagai kuasa pengelola barang untuk mengelola BMN, kemudian ada mulai dari perencanaan, kemudian penggunaan BMN, penatausahaan BMN, pengamanannya, kemudian pemeliharaannya, kemudian penghapusan dan pelaporan BMN itu sendiri. Berarti cakupannya lumayan luas ya, Pak ya? Nggak cuma tiba-tiba ada nih barang milik negara BMN-nya, tiba-tiba barangnya ada gitu. Berarti dari proses perencanaan juga udah di tim kerjanya Bapak berarti ya, Pak ya? Di BMN ya, Pak. Nah, kalau untuk perencanaannya, itu pertama kali Bapak mau menentukan, oh di Pusdiklat butuh barang ini. Itu kira-kira gimana, Pak, proses perencanaan awalnya? Dalam perencanaan BMN itu ada proses, ada rencana kebutuhan barang milik negara untuk satker ya. Yaitu nanti tiap satker itu mengajukan RKBMN melalui aplikasi Siman ya. Nah itu dari satu tahun sebelumnya tuh kalau kita akan mengadakan suatu barang, kita itu mengisi rencana kebutuhan milik negara melalui proses aplikasi Siman gitu ya. Nah, itu ada juga sebelum masuk ke RKBMN, kami biasanya mengajukan permohonan kepada pengguna barang milik negara yang ada di Satker Pusdiklat semacam dari user ya, misalnya dari tim kerja kali ya, Pak, biasanya. Ya, sama kan dari ke Wisbara, ke karyawan, barang apa yang kira-kira sangat dibutuhkan untuk menunjang tupoksinya. Jadi kami membutuhkan untuk menunjang praktek diklat ya, kebutuhan untuk alat-peralatan praktek misalnya, kami menampung semua yang dibutuhkan oleh user di Pusdiklat. Ada setiap ruangan ini kekurangan printer tidak ada nih, udah ketinggalan zaman untuk penggunaannya ya, itu nanti diupdate ya untuk barang yang dibutuhkan di Pusdiklat ini untuk menunjang tupoksinya. Oh gitu, Pak. Berarti misal nih ya, Pak, Tanti dari tim kerja KKDI nih, Pak, sekiranya di tim kerja KKDI yang dibutuhkan, contohnya nih misalkan Sobat Diklat itu ada terkait kamera, atau berarti nanti dari tim BMN datang untuk mengecek apa saja yang dibutuhkan di tim kerja tersebut, baru nanti disusun RKBMN ya, Pak, berarti ya? Betul, ya. Nanti kita menginventarisasi barang apa yang dibutuhkan untuk menunjang tupoksi kita. Nanti disesuaikan dengan anggaran yang ada mungkin ya. Iya. Nah itu nanti kita diajukan. Pak, izin, kalau terkait pengadaan dari BMN itu sendiri, tantangan terbesarnya apa, Pak? Ya, untuk pengadaannya sih biasanya kita terkendalanya dengan kesediaan anggaran yang ada ya. Biasanya kalau misalnya kadang-kadang anggaran sudah muncul di RKKL, kemudian karena ada kebutuhan keterbatasan anggaran, ada pemotongan lagi gitu. Nah, itu. Jadi tantangannya seperti itu, Pak. Kira-kira pernah nggak, Pak, menghadapi kayak
spesifikasi yang dibutuhkan misalkan dari tim tersebut seperti ini, tapi ternyata pas kenyataannya pas dicari, barangnya susah ternyata dicarinya gitu. Terus biasanya solusinya seperti itu kayak apa, Pak? Kadang-kadang barang yang dibutuhkan itu di pasaran sudah tidak terjual lagi, tidak ada barangnya. Dan nanti tinggal kami menunjukkan ke yang membutuhkan barang itu dicarikan alternatif yang barangnya sesuai dengan spesifikasi yang ada, kemudian harganya juga tidak masuk untuk pagu anggaran gitu ya. Jadi gitu ya Sobat Diklat, jadi tenang aja walaupun contoh misalkan barang yang merek A itu nggak ada, tapi dari tim BUMN ini tetap memberikan solusi gimana caranya spesifikasinya tetap masuk, jadi barang itu tepat guna ya Pak ya, jadi Betul. tetap masih bisa digunakan walaupun mungkin yang dibutuhkannya merek A, tapi tetap dicarikan dengan spesifikasi yang tetap mumpuni ya Pak ya, dan tentunya sesuai dengan anggaran yang tersedia gitu Sobat Diklat. Nah berikutnya Pak, terkait inventarisir BMN, itu kan juga adanya di tim kerja Bapak ya. Jadi nanti barangnya sudah disediakan, nah nanti terkait menginventarisirnya seperti apa Pak prosesnya? Ya. Inventarisasi ini ada suatu periode tertentu ya, ada 5 tahun sekali itu ya. Nah itu semua barang yang tercatat di aset barang BMN itu semua dicatat lagi, diinventarisasi keberadaannya juga, jumlah polbonya sesuai dengan yang ada tercatat di catatan BMN gitu. Jadi itu prosesnya, semua barang yang tercatat kita cek satu-satu kepada keberadaannya di mana, dipinjam siapa, ini semuanya ada tercatat dan diinventarisasi semuanya. Jadi datanya detail ya Pak ya, Betul. Ada semua. Jadi nggak mungkin misalkan barangnya atas nama Tanti, terus tapi ternyata berpindah ke yang lain tuh hampir jarang ya Pak, karena sudah diminimalisir bahwa setiap bulan atau setiap apa Pak untuk diinventarisir? Ada 3 tahun sekali atau 5 tahun sekali kalau yang ada periodenya. Jadi semua barang yang tercatat di aset itu harus dicari lagi, dicatat lagi, posisinya di mana, di ruangan mana, dipinjam siapa, dipengembang siapa, itu harus tercatat ini. Biasanya nanti Pak ada barcode atau semacam apa gitu, maksudnya untuk mendata bahwa memang barang tersebut ada di situ dan memang ada daftarnya atau seperti apa Pak biasanya? Ya, jadi di tiap ruangan itu ada, kalau dulu itu daftar inventarisasi barang ruangan ya. Kalau jadi setiap ruangan itu kita inventarisir ada apa barang yang aset yang ada di ruangan itu tercatat semuanya. Semua ada di situ ya Pak ya. Itu kalau untuk di Pusdiklat sendiri Pak sudah ada sistemnya kah untuk terkait inventarisir barang tersebut atau masih manual biasanya Pak? Kalau untuk pencariannya masih manual ya, semua barangnya kita satu persatu dicari tempatnya, lokasinya, kemudian untuk pencatatannya sekarang udah ada di Siman ya. Jadi secara otomatis kalau semua barang diinput di Siman, nanti keluar juga nanti daftar barangnya di tiap ruangan tuh udah otomatis ya. Jadi udah ada semua ya di Siman tadi ya Pak, Siman BUMN itu. Kalau tantangannya Pak pada saat menginventarisir nih, biasanya kan karena masih manual ya, jadi kan pasti keliling-keliling ke sana sini. Tantangannya ada Pak? Boleh diceritain? Tantangannya yang paling sering terjadi itu ada suatu barang di tiap ruangan tertentu sering pindah ke tempat lain tanpa ada pemberitahuan ke petugas BUMN itu yang sering terjadi itu. Jadi barangnya harus ulang kembali itunya pencatatannya ini asalnya dari mana, ruangannya dari mana, itu harus kembali lagi. Dikembalikan lagi ya Pak ya. Jadi tetap walaupun barangnya berpindah tetap dikembalikan lagi ke sesuai data inventarisir awalnya seperti itu. Jadi Sobat Diklat tenang aja, barangnya nggak kemana-mana, ada barangnya ya Pak ya. Itu udah ada sistem pakai barcode ya. Jadi kita tinggal menempelkan barcode itu terlihat nih barang ini ada di rumah, harusnya ada di ruangan mana, itu udah daftar. Oh jadi itu juga mempermudah ya Pak ya. Jadi mungkin petugas atau teman-teman dari BUMN ini datang tinggal scan aja, udah kelihatan itu Sobat Diklat barangnya harusnya ada di mana dan dikembalikan lagi ke asalnya ya Pak ya, seperti itu. Keren Pak, keren. Jadi Pak,
Kalau terkait pengaturan penggunaan BMN nih, biar tetap optimal dan juga terhindar dari penyalahgunaan, ada tips atau peraturan tersendiri nih Ya. dari BMN seperti apa? Meminimalisasi kehilangan barang ya. Jadi kita semua BMN digunakan sama siapa, dipakai siapa, ada berita acara pemakaiannya, ada berita acara barang A dipinjam siapa, nanti ada apa, tercatat lah. Tercatat ya Pak. Iya. Jadi ada berita acara serah terima ya Pak? Iya. Izin. Oh ya. Benar. Jadi nggak asal-asalan barangnya langsung diberikan gitu aja ya Pak. Jadi biar tetap terdata juga di tim BMN seperti itu ya Pak. Setiap barang yang keluar dari gudang atau dari satker harus ada tercatat, satu tulisnya ada catatannya. Barang yang paling sering berpindah biasanya apa Pak? Yang goib tiba-tiba ada di mana gitu Pak? Aku aja itu kayak kursi meja itu ya, udah sering. Itu paling sering ya Pak ya kalau di Pusdik ya Pak? Iya. Karena kan kita ada beberapa kelas ya. Kelas ini kekurangan meja, otomatis nanti kalau cuma mendadak harus pindah-pindahnya tanda ini. Mobilisasinya banyak gitu. Iya ya Pak, jadi itu Pak yang barang yang paling sering berpindah itu ya Pak, tapi kan balik lagi teman-teman, biasanya nanti dari tim BMN ini kan anggotanya banyak ya, jadi nanti dikembalikan lagi ke asal barang tersebut ya Pak ya. Betul. Baik Pak, sekarang kita lanjut ke pemeliharaan. Strategi yang dilakukan untuk menjaga kondisi barang BMN, BMN ini itu tetap prima, tetap masih bisa digunakan dengan optimal, itu seperti apa? Ya, kan ada pemeliharaan rutin ya BMN ya. Dari segi periode ada kalau AC kan kita ada misalnya 3 bulan sekali harus dicuci ya. Kemudian kalau untuk kendaraan kan otomatis dilihat dari kilometernya, misalnya harus waktunya diservis itu sebenarnya. Kemudian ada juga yang dari segi ada keluhan dari pemakainya ya, udah ada kendala untuk dalam pemakaiannya ya, kita langsung diproses untuk perbaikannya. Oh, jadi seperti itu. Jadi barang yang ada di Pusdiklat ini semuanya terpantau apabila sudah ada yang mulai usang ya Pak ya, atau mungkin ada kesulitan pada saat menggunakan sudah mulai berkurang fungsinya, itu langsung dilakukan pemeliharaan ya Pak, seperti itu. Ya. Nah, jadi Sobat Diklat, terkait pengelolaan BMN ini tentunya pasti ada regulasi atau peraturan yang mendasari. Kira-kira Pak, regulasinya itu atau peraturan yang mendasari terkait pengelolaan BMN itu ada berarti ya Pak ya? Ada. Peraturan berapa Pak, kalau boleh tahu? PMK nomor 6 tahun 2020 itu yang terbaru itu. Oh, itu yang paling terbaru ya Pak ya? Itu berarti dari Kementerian Keuangan ya Pak ya? Gitu. Oh, jadi kalau terkait BMN ini diaturnya di Kementerian Kehutanan, Sobat Diklat. Mohon maaf, Kementerian Kehutanan. Kementerian Keuangan, di Kementerian Keuangan gitu Sobat Diklat. Nah Bapak, kalau terkait BMN, kapan waktu yang pas untuk dinyatakan barang itu harus dihapus atau dimusnahkan? Nah itu tergantung juga pemakaian BMN itu ya. Kalau ada kendaraan itu bisa 5 tahun sekali atau 10 tahun masa pemakaiannya, tergantung kondisi baik tidaknya itu kendaraan. Kalau yang ada mebeler atau kursi, karena dulu itu pakai kayu jadi ketempelan rayap lah, itu biarpun belum mencapai 5 tahun tuh, kalau misalnya kondisinya udah rusak berat tuh kita dihapus. Oh, berarti kalau barang-barang yang sering digunakan dan kondisinya mungkin seperti ini ya Pak ya, kayu ini lebih cepat untuk dilakukan pemusnahan walaupun jangka waktunya belum masuk ya Pak ya. Kalau nanti proses pemusnahan ini biasanya alurnya seperti apa Pak? Untuk pemusnahan kita secara implementasi kan kita implementasi barang-barang ini ada kondisinya baik, ada rusak, ada rusak. Nah itu nanti yang kondisinya rusak berat itu diusulkan untuk penghapusan. Diusulkan penghapusan ke mana Pak? Izin. Nah, kita ngajukan dulu ke eselon 1, kemudian ke Biro Umum juga, mana kita mengajukan ke KPKNL. Oh, KPKNL ya Pak ya. Persetujuan terkait pemusnahan tadi ya Pak ya. Untuk ada yang untuk dilelang, apa dimusnahkan atau ya gitu. Nah, jadi Sobat Diklat, terkait pengelolaan BMN itu nggak asal-asalan. Dari mulai perencanaan sampai dengan pemusnahannya itu semua ada regulasi dan aturannya ya Pak ya. Betul, ya. Seperti itu. Tadi berdasarkan PMK nomor berapa Pak, izin? PMK 6 nomor 20. PMK nomor 6 tahun 2020. Nah, tadi terkait BMN. Jadi Pak Hairul ini tupoksinya banyak banget ya Pak ya. Udah tentang BMN, sekarang kita mulai masuk ke
kerumah tanggaan ya Pak, itu juga ada di timnya Bapak ya Pak. Ada berapa Pak total anggota di BMN terkait sampai yang tim kerumah tanggaan ini? Di BMN ini kami di staf itu ada 7 orang ya. Kemudian ada teman-teman yang buat di Pramubakti sama di asrama itu semuanya ada 23 orang. 23 ditambah 7 orang tadi ya Pak? Iya. Lumayan banyak ya Sobat Diklat. Jadi karena cakupan pekerjaannya juga luas, tentunya SDM yang dibutuhkan juga banyak ya Pak ya. Nah kalau terkait kerumah tanggaan nih Pak, biasanya dari tim BMN dan kerumah tanggaan ini apa aja yang diberikan layanannya terkait kerumah tanggaan tadi Pak? Untuk kerumah tanggaan kami memberikan pelayanan dari mulai penyediaan ATK, kemudian untuk ATK punya semua yang untuk menunjang tupoksi teman-teman di Pusdikat aja ini. Berarti Pak kalau teman-teman yang terkait keamanan ini di bawah kemudian BMN juga ya Pak ya, di bawah tim Bapak kemudian ya. Kebersihan juga, aduh luar biasa sampai ke kelas sama pelayanan asrama. Asrama sampai yang masak di belakang Pak ini. Berarti semuanya ada di tim BMN dan kerumah tanggaan ya Pak. Makanya tadi SDM-nya lumayan banyak. Jadi timnya Pak Hairul ini perannya cukup vital di Pusdiklat ya Pak ya, karena mencakup dari menyediakan BMN-nya sampai kebersihannya, keamanannya sampai urusan perut juga ya Pak ya. Itu di BMN juga ya di handle-nya. Nah Pak, kalau terkait aspek keamanan, kebersihan dan juga kenyamanan di lingkungan kantor Pusdiklat ini, tentunya kan berarti bukan untuk kita yang internal pegawai aja ya Pak ya, berarti kan sampai dengan ke peserta diklat semua. Itu kira-kira bagaimana cara mengaturnya atau ada tipsnya seperti apa Pak? Tentunya kami berharap pusat diklat sebagai tempat yang aman, nyaman, dan supaya tamu-tamu kita merasa betah di Pusdiklat ya. Nah itu ya kita terus meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana supaya lebih representatif dari segi penggunaannya ya, kayak kamar lebih ditingkatkan kenyamanannya, kemudian lingkungan ditingkatkan kebersihannya gitu. Kebetulan kita saat ini nih Sobat Diklat kita berada di asrama ya Pak ya. Jadi inilah tempat dari peserta diklat nanti kalau mau istirahat ya, kalau misalkan pelatihannya langsung gitu ya Pak, berarti istirahatnya nanti di sini. Berikut dengan sudah disediakan juga untuk makannya juga dari sini ya Pak. Nah, Sobat Diklat harus cobain di sini tuh yang terkenal tuh sambelnya. Sambelnya enak banget Pak. Waktu Tanti kemarin ada pelatihan sempat cicipin di sini, sambelnya enak banget. Sobat Diklat wajib banget cobain. Gimana Pak kalau mau cobain? Harus jadi peserta dulu ya Pak. Iya. Dan di samping itu juga kan kita supaya peserta berkat nggak jenuh itu disediakan juga ada sarana olahraga, ada sarana untuk karaoke gitu. Sampai dengan ke karaoke. Jadi entertain pun juga di sini dijamin ya Pak, ada di timnya BMN juga ya Pak ya. Kalau misalnya peserta diklat nanti jenuh setelah sesi materi mungkin terus juga mau istirahat, kayaknya jamnya nanggung gitu. Berarti bisa kalau mau olahraga ada ya Pak ya? Ada. Kalau nggak salah di belakang juga ada ruang gym juga ya Pak? Ada ruang gym, ada ruang untuk yang suka main musik band juga ada. Lengkap banget berarti Sobat Diklat, dari gym. Terus ada lapangan badminton ya Pak ya? Lapangan badminton, ruang karaoke, studio band. Apalagi yang nggak ada Pak? Ada semua di sini ya Pak? Insya Allah ada semua, dan tentunya timnya Pak Hairul ini juga memantau semua fasilitas yang ada di Pusdiklat ini tetap bisa digunakan secara optimal ya Pak ya? Demi memberikan kenyamanan kepada teman-teman atau Sobat Diklat yang melakukan pelatihan di sini. Nah Pak, dengan tugas dan juga pekerjaan yang begitu banyak, dengan anggota tim juga yang banyak, dalam pelaksanaannya bagaimana Bapak mengatur koordinasi antar pegawai yang ada di bawah BMN dan juga kerumah tanggaan? Nah tentunya kita sering terus berkomunikasi ya antara teman-teman yang di keamanan, yang kebersihan, petugas asrama, dan yang petugas masak juga ini kita harus sering berkomunikasi lah. Apa ada kesulitan yang harus dihadapi, apa yang kebutuhan apa yang harus yang menunjang mereka dalam bekerja itu. Jadi intinya komunikasinya tetap dibangun ya Pak ya. Kalau ini kan juga secara tempat bekerjanya juga terpisah-pisah ya Pak ya. Yang keamanan mungkin ada di depan dan juga di dekat aula. Terus mungkin yang kebersihan juga terpencar di setiap ruangan di Pusdik. Berikut juga sama yang ada di tim dapur ya Pak ya. Itu juga sama terpencar. Ada
grup WhatsApp mungkin Pak atau Ya, apa? ya itu Tips untuk komunikasinya gitu biar itu cepat. membantu emang tiap eh, tim, ada tim keamanan, tim kebersihan, dan tiap masalah ada grupnya Ada grupnya tersendiri ya Pak ya, untuk memudahkan, komunikasi ya. betul, untuk memudahkan komunikasi. Bapak, terakhir nih Pak, sebetulnya banyak banget yang mau ditanyain ya Pak, tapi terakhir nih Pak, kira-kira apa harapan Bapak? Jadi gini, Sobat Diklat, mohon izin Bapak ini sebentar lagi Pak Hairul nih mau purna tugas, ya Pak ya? Insya Allah. Sebentar lagi insya Allah mau purna tugas. Jadi kira-kira Pak harapannya untuk tim BMN dan kerumah tanggaan dan untuk Pusdiklat ke depannya Ya. seperti apa? Ya, harapan dari saya khususnya ya, mudah-mudahan sarana prasarana dari pusat Diklat Kehutanan ini terus meningkat lah dari segi penggunaan dan kemanfaatannya bisa digunakan sebaik-baiknya oleh karyawan dan peserta Diklat. Jadi harapannya itu ya Pak ya. Mungkin tambahan sedikit Pak, selama Bapak bekerja di Pusdiklat, mengabdi di Pusdiklat, ada pengalaman menarik sedikit mungkin yang bisa diceritain sama Sobat Diklat nih Pak, apa kira-kira? Ya, ini dari wejangan dari pimpinan kami ya, yang terdahulu itu, untuk kerja di BMN atau kerumah tanggaan ini, kalau kerja baik itu sudah seharusnya. Kemudian untuk kalau ada kekurangan dan dalam kita bekerja, itu ya diterima aja gitu ya. Seperti itu ya Pak ya. Dimaklumi aja, diterima aja. Iya. Mudah-mudahan dia terbaik selanjutnya. Amin. Karena Sobat Diklat, tugasnya Pak Hairul ini berat banget yang tadi sudah dijelaskan di awal, lingkupnya besar, tanggung jawabnya besar. Jadi penyelenggaraan Diklat di Pusdiklat ini juga berhasil, tentunya ada peran dari Pak Hairul bersama timnya ya Pak ya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak nih Bapak udah mau mampir ke sini ngobrol-ngobrol di akhir masa pengabdiannya Bapak ya. Saya sih sebagai tim di Pusdiklat yang baru bergabung ini sangat-sangat merasa terhormat bisa ngobrol bareng. Dapat pengalaman baru dari Bapak, dapat pembelajaran baru dari Bapak. Tentunya Sobat Diklat, kita doakan juga Pak Hairul semoga di masa purna baktinya nanti selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki ya. Bahagia bersama keluarga ya Pak ya menyambut masa purna baktinya. Segitu aja Sobat Diklat. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sharing hari ini bisa mendapatkan insight buat kita semua, buat saya pribadi, buat Sobat Diklat juga yang ada di rumah. Dan tentunya sekali lagi Tanti izin mau menekankan bahwa tim BMN ini mempunyai peran yang sangat penting untuk keberhasilan penyelenggaraan Diklat di Pusat Diklat SDM Kementerian Kehutanan ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya jadi lebih baik lagi, lebih maju lagi ya Pak ya, seperti itu. Ya Sobat Diklat, saya Tanti sebagai host hari ini bersama dengan Pak Hairul, narasumber kita yang luar biasa, pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih Sobat Diklat. Dadah. Dadah dulu Pak kita Pak. Dadah.